Pembunuhan sadis terhadap 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan menyisakan kisah memilukan. Bagaimana seorang ayah bisa begitu tega menghabisi nyawa anaknya sendiri? Sejumlah bukti jadi petunjuk untuk menguak motif dari kematian tragis ini. Tragedi kematian 4 anak di Jagakarsa, Jakarta Selatan bermula dari rumah kontrakan di Gang Roman, Jalan Kebagusan Raya ini. Pelaku Panca Darmansyah diduga membunuh keempat anaknya pada hari Minggu. Pasalnya, sejumlah tetangga melihat keempat anaknya masih bermain hingga Sabtu malam di halaman rumah. Pada hari Minggunya, anak ini, anak-anaknya 4 ini nggak keluar. Biasanya kan pada main anak-anak, nggak keluar sama sekali. Dengan bapaknya juga nggak pernah keluar. Keluar kalau nggak salah udah ketemu tetangga, udah siang ditanya, Pak anak-anak pada kemana? Dia bilang saya titipin ke rumah teman saya, alasannya. Sementara sang istri Devnisa sudah tak lagi terlihat sejak Sabtu pekan lalu. Belakangan diketahui Devnisa dibawa tetangga untuk berobat usai disiksa Panca. Warga di TKP sebutkan sempat dititipi keempat anak pelaku ketika Devnisa dirawat di rumah sakit. Ini orangnya tertutup, Neng, jadi isinya nggak pernah ngobrol sama tetangga. Ya suaminya juga jarang gitu kan. Jadi ibu taunya ada ini pas kasus KDRT itu hari Sabtu. Gitu. Enggak, ibu nggak pernah mendengar. Ibu taunya karena dipanggil sama ibunya korban, minta tolong gitu. Jadi ibu lagi di sini duduk. Kata dia gini, bu tolongin anak saya KDRT kan gitu. Ibu masuk dah ke dalam, ya udah pada benjol, istrinya dah pada benjol, ya udah. Nah Pak RT adanya nelpon Babinsa kan, udah di rumah Pak RT ngumpul. Kesini dah berempat tuh Pak RT, adanya Pak Panca juga, yang bopong ke mobil Pak Panca juga yang habis KDRT itu. Tetangga tak banyak tahu keseharian Panca dan istrinya. Keduanya jarang bersosialisasi. Berbanding terbalik dengan keempat anaknya yang kerap bermain dengan tetangga di lingkungan. Bapaknya lewat doang, biasa nanya selewatan dah gitu. Istrinya nggak pernah sama sekali. Kan istrinya kerja, baru 5 bulan nganggur juga di dalam aja. Nggak pernah keluar gitu deh. Anaknya main mulu keluar, tapi yang liatin bapaknya gitu kan. Ya udah gitu doang ibu. Ya kurus sih, maaf banget pas istrinya nganggur itu anaknya kurus-kurus gitu. Itu doang. Seperti tidak terawat. Gitu, seperti tidak terawat. Ya ibu sih udah ngomong sama neneknya, itu anak cucunya bawa, nggak bisa katanya repot gitu doang udah. Oleh karenanya betapa terkejutnya warga kala mengetahui keempat anaknya yang masih kecil meninggal secara mengenaskan. Bau busuk menyeruak dari dalam kontrakan. Good people, lagi-lagi pembunuhan yang melibatkan anak-anak kembali terjadi dan kali ini terjadi di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Saat ditemukan 4 jenazah anak-anak ini pun sudah dalam keadaan membusuk dan sudah berjejer di atas kasur. Dan tidak hanya jenazah para anak yang ditemukan, namun sang ayah yang diduga sebagai pelaku utama dari kasus ini pun juga ditemukan dalam kondisi sudah tidak sadarkan diri dan diduga melakukan percobaan bunuh diri. Kini terduga pelaku serta keempat jenazah anak yang tak bersalah berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Panca sang ayah dirawat intensif karena coba bunuh diri dengan menyayat tangannya. Sementara jenazah anak-anaknya diotopsi. Diperkirakan kematiannya 3 sampai 5 hari sebelum kita datang ke TKP atau sebelum diperiksa ini. Jadi tidak ada luka tusuk. Jadi hanya didapatkan kecurigaan, ya kecurigaan adanya lebam pada daerah mulut dan daerah hidung. Nah, kecurigaan kenapa kecurigaan? Karena lebam ini bersama dengan proses pembusukan itu tidak begitu jelas. Makanya kita lanjutkan dengan pemeriksaan histopatologi atau PA, kemudian DNA dan toksikologi. Jadi untuk memperjelas itu. Polisi sudah mengolah TKP kematian tragis ini. Petunjuk tulisan berdarah di lantai rumah, puas bunda thanks for all, kini masih didalami.
Ya, good people, tepat di belakang saya ialah ruangan tempat para jenazah diotopsi. Dan memang tadi dari hasil otopsi tidak ditemukan bekas luka tusuk di badan para korban, melainkan beberapa luka lebam yang memang ada bagian yang cukup parah, yaitu di bagian mulut daripada para korban pembunuhan ini. Kejadian tragis ini pun menyayat hati, terlebih korbannya anak-anak terdiri dari 2 perempuan dan 2 laki-laki. Umurnya 6 tahun, 4 tahun, 3 tahun, dan 1 tahun. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Warga sempat laporkan dugaan KDRT ke Polsek usai membantu istri pelaku berobat ke rumah sakit. Namun, sekali lagi naas terjadi. Lambat mengendus risiko KDRT, 4 nyawa melayang. Titin, tetangga terduga pelaku di Gang Roman Jagakarsa, berkisah. Adalah suaminya yang melaporkan dugaan KDRT Panca Darmansyah ke istrinya via ketua RT. Ibu dibilangin Rabu pagi 5:30 nyium bau itu. Yang pertama kali melaporkan Sama suami ibu. Ke Empo, ini yang punya rumah kan Empo. Dari Empo baru ke Pak RT suami ibu. Pak RT datang ke sini. Lalu polisi datang mengecek. Dari rentang waktu ketemu terakhir sama anak-anaknya hari Minggu sampai hari Rabu ditemukan udah meninggal. Sempat dengar di dalam anaknya mungkin berteriak atau apa, nangis. Sepi. Orang maaf ya Pak Babinsa hari Senin ke sini. Bu ini gimana? Sepi Pak. Oh iya, di status dia itu katanya di rumah temennya gitu doang. Sepi aja deh, nggak kayak nggak ada suara apa, nggak ada. minta tolong Hah? Enggak. aktivitas keluar masuk. Enggak. Enggak. Dari hari Minggu itu. Tak menaruh kecurigaan panjang, satu kejahatan sadis akhirnya terjadi. Tentu kami berharap kematian ini menjadi pelajaran berharga untuk semua orang, untuk sama-sama menjaga anak-anak kita terhindar dari kejadian-kejadian yang mungkin akan mengalami nasib yang sama. Oleh karena itu kenali, lalu kemudian lakukan upaya untuk menyelamatkan sanksi ketentuan pidana yang berkaitan dengan KDRT, lalu kemudian penganiayaan dan perlindungan anak bisa menjadi acuan dalam proses sidik dan lidik. Polisi telah menaikkan penyelidikan kasus ini menjadi penyidikan. 5 saksi telah diperiksa, terdiri dari keluarga Devnisa, istri pelaku, dan keluarga terduga pelaku Panca Darmansyah. Kami sudah meningkatkan penyelidikan kasus ini ke tahap penyidikan karena kami menemukan adanya dugaan tindak pidana dari peristiwa yang terjadi. Kemudian kondisi saudara P atau ayah dari atau orang tua dari keempat korban ini masih belum stabil kesehatannya, sehingga apabila nanti sudah stabil kami akan melakukan pemeriksaan lanjutan. Devnisa, istri terduga pelaku, sekaligus salah satu saksi kunci, terluka parah di bagian kepala. Saat ini masih dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Pasar Minggu. Rendianto melaporkan untuk NET.